terakhir keluarkanlah keledai kamu. Gimana? Masya Allah, rumah kami longgar banget sekarang. Nasiruddin pengen ngajari orang Islam supaya menyikapi kehidupan dia yang sumpek, yang kaya, yang miskin, dapat istri cantik, dapat istri merongos, bagaimana dengan sikap-sikap yang diridhai oleh Allah. Akhirnya kapan saja, dimana saja diridhai Allah. Kalau orang sudah dapat ridhonya Allah, masuk surga husnul khotimah. Semoga termasuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه بالقول والفعل والتضحية إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم واتبعوه لعلكم تهتدون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة أو كما جاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج منه وأشار بيده إلى فمه إلا الحق أو كما جاء في الحديث. Hadirin yang kami muliakan, wabil khusus sahibul bait Yai Wahid dan semua sesepuh yang hadir, semoga Allah selalu memilih kita menjadi hamba-hambanya yang diridhoi, menjadi umat Muhammad yang menyenangkan dan menggembirakan nabinya yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita
yang kurang lebih mafhum cerita beliau bahwa dunia ini akan ada batas umurnya. Batas umurnya dunia adalah ketika orang-orang beriman sudah tidak ada di dunia ini walaupun satu orang. La taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai di dunia ini tidak ada orang yang mengatakan Allah Allah lagi, alias sudah tidak ada orang yang beriman lagi. Maka orang-orang beriman di dunia ini adalah nyawanya dunia. Dan itu adalah termasuk diantaranya kita ini. Semoga Allah kekalkan kita dalam iman Islam sampai kita meninggalkan dunia. Orang iman itu begitu mahal, selemah-lemahnya orang yang beriman, sebab dia dunia gagal terjadi hari kiamat. Maka nanti para hadirin yang kami muliakan, orang iman yang paling lemah imannya, Allah akan membalas iman dia yang begitu mahal di sisi Allah. Ternyata dunia ini tidak cukup untuk membalas iman yang paling lemah. Maka orang yang paling lemah imannya, begitu sudah selesai menjalani proses macam-macam hisab yang dia alami, maka dia akan dipindah ke planet lain untuk membalas iman dia yang paling lemah dengan balasan yang begitu istimewa. Allah akan beri kepada dia surga yang luasnya minimal 10 kali lipat dunia. Maka dia perlu melewati sirat. Sirat ini perpindahan dari bumi ini menuju planet lain. Karena dunia ini terlalu kecil untuk membalas imannya orang yang beriman, walaupun imannya paling kecil. Maka semestinya orang beriman itu dengan dunia tidak boleh tergiur dan tergoda, karena dunia ini begitu kecil dibandingkan keistimewaan iman yang Allah telah hadiahkan kepada dia. Ibarat seseorang memiliki uang triliunan rupiah, mestinya dia sudah nggak tertarik dengan uang 1000, 2000. Dunia yang hanya begitu kecil ini buat keroyokan orang seluruh dunia. Terus kemudian orang beriman ikut-ikut keroyokan lagi. Sebetulnya itu tidaklah sesuai, terlalu rendah. Kamu ini raja besar di surga, yang kerajaan kamu minimalnya luasnya 10 kali lipat dunia. Lah kok ikut keroyokan dunia yang diibaratkan hanya sebesar sayap nyamuk saja. Hadirin yang kami muliakan, orang beriman, Masya Allah, kalau dia ini mendoakan kita, maka kita bersyukur. Andaikan dia enggak mendoakan kita, itu pun kita dapat keberkahan dari dia. Maka tidak ada orang beriman yang tidak mendatangkan manfaat kepada kita. Akhirnya kita ini melihat tetangga kita, melihat istri kita, putra putri kita, orang-orang Islam yang di Indonesia ini, kita bersyukur. Masya Allah, saya ini ternyata punya teman-teman istimewa, raja-raja besar dan ratu-ratu besar di surga. Mandang orang beriman itu dengan pandangan penghargaan. Orang iman yang paling lemah imannya ini lebih mahal melebihi Ka'bah.
Kita kadang-kadang dengar ceritanya Raja Abraha dengan pasukannya bergerak pengen menghancurkan Ka'bah. Akhirnya mereka kualat, dihancurkan dengan didatangi burung ababil yang membawa batu-batu dari neraka. Akhirnya mereka hancur, tidak tersisa. Kadang-kadang kita agak lupa orang beriman itu lebih mahal melebihi Ka'bah. Berkali-kali Ka'bah runtuh, dunia tidak kiamat. Begitu sudah tidak ada orang beriman, langsung dunia kiamat. Diandaikan di dunia ini semuanya tidak diberi jatah iman, tinggal satu orang, kalau ngaji ngantuan pisan. Tapi dengan sebab dia itu, dunia dengan seisinya itu masih dapat fasilitas dari Allah. Kadang-kadang kita ini bingung mencari wali Allah, sampai pergi ke sana kemari, pergi menjelajah dunia ini untuk mencari wali Allah. Satu niat yang baik yang perlu dihargai. Tapi jangan lupa, kita harus baik sangka setiap orang yang membawa kalimah la ilaha illallah adalah bagian dari kekasihnya Allah dengan tingkatannya yang berbeda-beda. Karena kadang-kadang orang itu kenapa patah itu, rumputnya tetangga lebih hijau. Wali-wali di sekelilingnya tidak dia hargai, malah cari wali kemana-mana. Di samping kita mencari orang soleh di mana-mana, jangan lupa anak kita, istri kita, orang tua kita, tetangga-tetangga kita yang muslim, itu semuanya adalah bagian dari wali Allah. Kalau orang berani dengan Ka'bah, dapat macam-macam musibah. Kalau orang berani dengan walinya Allah, Allah mengumumkan, aku mengumumkan perang dengan dia. Kalau orang itu diperangi Allah, ya di mana saja dia akan jadi sengsara para hadirin. Di rumahnya sengsara, di bisnisnya sengsara, jadi rakyat sengsara, jadi raja sengsara. Man adzali waliya faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang menyakiti kekasihku, aku telah umumkan perang dengan dia. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah usaha setan siang malam, usaha untuk memasukkan jarum-jarum, bisian-bisian yang menjerumuskan umat Islam, menjerumuskan anak Adam supaya dia tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada dia. Wabil khusus nikmat yang terbesar, nikmat agama, nikmat iman, nikmat Islam. Setan akan usaha dari depan, belakang, kanan, kiri, akan menggoda manusia biar semuanya terkena penyakit, tidak merasa diuntungkan dengan nikmat-nikmat Allah, dan nikmat yang tertinggi adalah nikmat agama. Kata para ulama, kalau ada dalam satu kalimat, innahum thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Hadirin, kita dulu waktu ngaji itu ada pelajaran tajwid, kurang lebihnya isinya bahwa giginya laki-laki dewasa dan perempuan juga giginya jumlahnya adalah 32.
Begitu juga kami, wabil khusus saya, termasuk kesenangan saya ngerawat kuda. Kalau kuda itu kuda betina, jumlah giginya adalah 36 kurang lebih. Kalau kuda jantan sampai 40. Maka ada seseorang yang dia ini diuji oleh Allah untuk rasa tidak bersyukur. Ini seorang anaknya orang terhormat di kampungnya. Maka sudah waktunya dia menikah. Maka orang tuanya mencarikan istri yang menurut orang tuanya paling sesuai untuk anaknya tadi. Istri yang paling nurut, istri yang paling cantik, paling menarik menurut ayahnya. Akhirnya dinikahkan dengan putranya. Ternyata putranya ini memahaminya lain. Saya ini sama sekali tidak berselera dengan istri yang telah dipilih oleh ayah saya. Maka anak tadi kalau membawa istrinya naik sepeda motor, sering ngebut. Begitu sampai dekat polisi tidur, direm mendadak. Siapa tahu istrinya jatuh, nanti cari lagi yang baru. Satu gambaran. Ada perkara itu sangat menguntungkan dengan sesuai. Tadi kalau Allah uji orang tersebut untuk tidak merasa diuntungkan dengan kebaikan tersebut, kebaikan itu tidak dia rawat, bahkan dia usaha untuk menjauh dari kebaikan tersebut. Masya Allah hadirin, sekali subhanallah, itu bagi pandangannya orang beriman yang mau merenung, itu lebih mahal melebihi dunia dengan segala isi. Dunia dengan segala isinya sehebat apapun akan kita tinggal. Subhanallah, sekali yang diterima oleh Allah akan menemani kita selama-lamanya, menguntungkan kita selama-lamanya di akhirat sana. Yang kedua, ada seorang yang Allah telah buka bagi dia pintu bersyukur. Apa yang telah terjadi itulah yang terbaik, yang sedang juga yang terbaik, yang akan juga yang terbaik, karena yang ngatur adalah Allah yang maha tahu mana yang baik. Tinggal menyikapinya dengan sikap-sikap yang diridhoi oleh Allah. Laisa minal imkan abda mimma kan. Tidak mungkin perkara itu terjadi lebih hebat, lebih sesuai, melebihi yang telah terjadi. Lah saya ini Pak, wajahnya nggak ganteng, juga kurang menarik, masa sesuai untuk saya? Ya sesuai. Wong ayah ibunya juga begitu. Nanti kalau kamu lahir ganteng, orang-orang pada curiga, ini jangan-jangan anak hasil selamatan. Lah ayah ibunya nggak gitu, kok anaknya jadi nyeleneh. Ya, sesuainya begitu itu. La ilaha illallah. Maka ada seseorang yang sudah lama doa minta istri, nggak dapat. Akhirnya dia dapat istri yang orang-orang mandang istrinya itu benar-benar gak menarik, giginya melebihi umumnya gigi. Umumnya giginya wanita dan laki-laki dewasa 32, maka gigi istrinya 36. Masya Allah, seperti jumlahnya gigi kuda. Masya Allah, dia bersyukur. Masya Allah, saya dapat istri giginya lebih dari biasanya. Masya Allah, luar biasa. Saya dengar dari Nabi bahwa Allah telah letakkan keberkahan di ubun-ubunnya kuda. Lah saya punya istri yang giginya mirip seperti gigi kuda. Nggak perlu beli kuda, dapat istri, berkahnya istri dan berkahnya kuda gabung ini. Masya Allah. Dan biasanya orang itu kalau giginya lebih berwibawa. Masya Allah, ya istri ya satpam lagi. Masya Allah. Di orang itu kalau sudah dibuka pintu syukur, Masya Allah, ada aja pemikiran-pemikiran yang menyebabkan dia ini bersikap baik, akhirnya Allah ridho kepada dia.
Ada seorang keluarga di zamannya Nasiruddin Juha, seorang waliullah di negeri Turki sana kurang lebih, yang ceritanya begitu sampai Indonesia berubah jadi cerita Abu Nawas, padahal aslinya yang benar ya Juha dengan Timur Leng. Sampai ke negeri kita zaman dulu, sekarang sepertinya sudah banyak ilmuwan-ilmuwan yang lebih pandai. Sekarang sudah banyak cerita-cerita yang dibenarkan. Dulu Abu Nawas dengan Harun ar-Rasyid, padahal itu nggak nyambung. Yang benar ya Nasiruddin Juha, Khawaja Nasiruddin dengan Timur Leng, seorang raja Islam di daerah sana dekat-dekat dengan Turki yang terkenal sangat zalim. Maka ada orang datang kepada Nasiruddin, "Syekh, saya ini rumah saya sempit, anak banyak, sempit banget, dan kami ini melarat, punyanya kambing beberapa ekor dan keledai dan juga satu anjing untuk berburu dan untuk menjaga rumah kami, menjaga keluarga kami. Minta saran biar kami itu bisa longgar hidupnya, sempit banget pokoknya rumah itu." Maka Syekh Nasiruddin bilang, "Kamu siap saya arahkan?" "Siap." Ya, sekarang masukkan itu keledai kamu di rumah, anjing kamu di rumah, kambing kamu masukkan ke rumah semuanya. Maka dimasukkan ke rumah semuanya. Akhirnya rumahnya sampai berhimpitan dengan kambing, dengan istri, dengan anak, dengan anjing, dengan itu. Terus ditanya oleh Nasiruddin, "Gimana keadaan kamu?" "Innalillah, saya selepas mengikuti saran Tuhan, kami tambah nggak karu-karuan sumpeknya." Ya, sekarang tak beri arahan yang kedua, keluarkan anjingnya dari rumah. Lepas itu laporan ya, lepas dikeluarkan, beberapa jam kemudian atau beberapa hari kemudian laporan, "Alhamdulillah, sekarang agak mendingan, agak longgar rumahnya. Ya, sekarang kamu keluarkan kambing kamu." Selepas beberapa waktu ditanya, "Gimana?" "Masya Allah, sekarang lebih longgar." Terakhir, "Keluarkanlah keledai kamu." "Gimana?" "Masya Allah, rumah kami longgar banget sekarang." Nasiruddin pengen ngajari orang Islam supaya menyikapi kehidupan dia yang sumpek, yang kaya, yang miskin, dapat istri cantik, dapat istri merongos, bagaimana dengan sikap-sikap yang diridhai oleh Allah. Akhirnya kapan saja, di mana saja diridhai Allah. Kalau orang sudah dapat ridhonya Allah, masuk surga husnul khotimah. Semoga termasuk kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kepada murid-murid beliau di hadapan Ka'bah, seakan-akan beliau berbicara dengan Ka'bah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan, "Ma asyrafaki wa a'zamaki, walakinnal mu'mina a'zamu 'indallahi minki." Tidak ada orang yang lebih berjasa kepada umat Muhammad melebihi yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang, para hadirin, dia sedekah roti, sedekahnya diterima oleh Allah dengan sebab roti dia yang itu pun gak utuh, pintu neraka terkunci, tidak bisa dibuka gara-gara sekeping roti yang diterima oleh Allah. Kalau orang sedekahnya lebih banyak lagi, tentu dia punya kesempatan untuk dapat keuntungan lebih banyak lagi. Bagaimana kalau orang itu sedekah surga kepada kita? Adanya masjid, adanya kita, adanya kakek-kakek kita yang muslim, adanya wali songo, adanya a'immah madzhabul arba'ah, adanya para muhaddisin kutubus sittah, adanya semua kebaikan yang ada, yang kita dengar, yang sedang kita dengar, yang akan kita dengar, ini semuanya mulanya dari kelahiran yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, yang dari lahir itu akhirnya akan muncul umat yang mengisi 2/3 surga. Maka begitu Nabi Muhammad lahir, langsung iblis nangis jerit-jerit. Telah lahir Nabi akhir zaman yang umatnya mengisi 2/3 surga, maka maknanya usaha-usaha kebatilan saya
usaha penyesatan saya akan banyak gagal di kalangan umat akhir zaman. Semoga kita termasuk yang diselamatkan dari penjerumusannya iblis. Maka orang yang enggak senang dengan lahirnya Nabi mempertanyakan, jangan-jangan kena jarum-jarumnya iblis. Ini sifatnya iblis, nggak seneng Nabi pembawa hidayah terbesar lahir. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang, dia ini tidak punya harta, tapi dia punya orang tua yang kaya raya dan dermawan dan sangat perhatian kepada dia. Maka saking sayangnya pada anaknya, setiap hari anaknya itu diberi uang 10 triliun oleh orang tuanya. Dan itu masyhur di seluruh Indonesia. Wah, anak itu beruntung banget, ayahnya tiap hari memberi dia 10 triliun. Maka suatu hari ada acara seperti acara begini ini. Anak tadi sedang duduk dengan teman-temannya dengan membawa mobil-mobil mewah, Lamborghini harga 15 miliar, pesawat pribadi harga 1 triliun, dengan teman-temannya. Maka lewat ayah dia yang semua kekayaan dia dari ayah dia itu, maka seakan-akan dia tidak kenal dengan ayahnya, nggak patek gubris. Maka temannya, orang kampungnya, se-Indonesia mengatakan, anak durhaka nomor 1 yang sudah nggak ada nomor yang lebih tinggi lagi telah dia dapatkan oleh anak yang durhaka itu. Masa orang tuanya yang telah memfasilitasi semua kebaikan dia didatangi orang tuanya seakan-akan tidak kenal. Ini hanya memberi dia setiap hari 10 triliun para hadirin. Satu kali subhanallah lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Sholat 2 rakaat sebelum fardu subuh lebih mahal dari dunia dengan segala isinya. Sekali salawat kepada Nabi dapat rahmatnya Allah 10 kali. Setiap rahmatnya Allah tidak bisa dibandingkan dengan seluruh makhluknya. Tidak bisa dibandingkan dengan surga kalau perlu para hadirin. Maka Nabi bersabda, umatku yang paling bakhil sampai tingkatan bakhil yang sempurna adalah umatku yang mendengar namaku kemudian tidak membaca sholawat kepada aku. Diwai swarga kok kaya-kaya gak kenal, nemen tenan kon iki. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang kami muliakan, Masya Allah, Nabi hampir setiap safar beliau buat pengumuman, safar ini adalah untuk mendatangkan pertolongan Allah, safar perjuangan fisabilillah yang memerlukan pertolongan Allah. Maka tidak boleh ikut rombongan saya orang yang sedang diem-dieman dengan saudara muslimnya, yang sedang ada masalah dengan tetangganya, dikelirkan dulu baru boleh gabung dengan rombongan saya. Tidak baik kita dengan tetangga, tidak baik kita dengan saudara muslim, ini menyebabkan terhambatnya pertolongan Allah. Beraninya kita dengan orang tua kita menyebabkan murkanya Allah datang pada kita. Hadirin, ada orang sudah baik dengan tetangganya, sudah baik dengan saudara muslimnya, sudah baik dengan orang tuanya, kemudian dia berdoa, ya Allah, minta madrasah saya dimudahkan bangunnya. Ya Allah, minta, saya belum punya istri. Ya Allah, minta istri nggak usah banyak-banyak, 4 saja. Umpamanya doa, dan dia orang soleh, doa sampai capek,
ternyata doanya belum diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia lupa baca sholawat. Jadi orang itu baik dengan semuanya, kalau belum baik dengan Rasulullah nggak dihitung di sisi Allah para hadirin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Sayyidina Umar mendengar rakyat beliau doa, sungguh-sungguh doa. Jadi beliau dengar dari awal sampai akhir, nggak ada sama sekali nyebut sholawat pada Nabi. Maka Sayyidina Umar negur orang tadi, saudaraku, doa kamu tuh masih nyantol, nggak bisa naik sebelum kamu bersolawat kepada Nabi. Begitu tingginya posisi Nabi kita di sisi Allah. Siapapun yang pengen minta kepada Allah kok lupa ingat kepada Nabi, lupa melalui pintu Nabi, tidak digubris oleh Allah. Alhamdulillah kita sudah berpikir berbaik dengan ini, itu bagus, teruskan. Tapi jangan lupa, kamu belum dianggap umat Muhammad yang layak digubris oleh Allah sebelum kamu baik dengan Nabi kamu. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Muntahassul Syarah Syama'il Tirmidzi ada seorang sahabat datang kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya ini orang miskin, sebentar lagi mau ada acara walimah untuk putri saya, minta dibantu apa yang Tuhan bisa untuk acara walimah putri kami. Maka Nabi mengatakan kurang lebihnya, ambil botol dan tangkai pohon. Maka sahabat tadi ngambil botol dan tangkai pohon, kurang lebihnya begitu itu. Maka di hadapan sahabat tadi yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggaruk-garuk kulit beliau yang sedang berkeringat. Keringatnya